Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat narasi UFUK. Pak Jokowi akhirnya menyadari di akhir jabatannya yang kurang 1 bulan lagi akan purna tugas sebagai Presiden Indonesia setelah menjalani 2 periode terkait dengan pemindahan ibu kota Indonesia, Jakarta ke Kalimantan yang disebut dengan IKN. Di sana terkesan ada pemaksaan. Sebenarnya seperti apa? Kita dengarkan langsung pernyataan Pak Jokowi berikut ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Oh, belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Kepres pemindahan. Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani, pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap. Jadi ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang
Nanti di sana siap enggak? Rumah sakitnya siap enggak? Semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah. Kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. Keempat, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi, saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Guys, siapa yang baru tahu kalau Indonesia saat ini tidak punya ibu kota? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, hal yang memalukan ini bisa terjadi. Seperti kita ketahui bersama, sejak 15 Februari lalu, status DKI Jakarta sebagai ibu kota sudah dicabut, dan katanya akan dipindahkan ke IKN. Sedangkan DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diganti dengan Daerah Khusus Jakarta. Kemudian, IKN akan dinyatakan menjadi ibu kota negara. Tapi, yang terjadi saat ini, IKN tidak jadi ibu kota negara, dan Jakarta pun bukan ibu kota negara. Nah, dalam hal ini, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Presiden Joko Widodo, karena di masa kepemimpinan Bapak, sejarah baru telah terjadi. And then mulanya adalah the question is, saya tanya tuh Silverster dan teman-teman dari kubu sana ya, katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta, beribu kota di mana sekarang? Bingung jawabnya juga nggak bisa. Beribu kota di mana? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Hampir tidak jelas. Kenapa saya katakan hampir tidak jelas? Begini. Undang-undang tentang IKN itu ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022. Oke? Dan seharusnya itu menandai perpindahan karena ibu kota itu sudah berpindah. Tapi dalam kebiasaan undang-undang itu selalu ada pasal peralihan. Pasal peralihannya 2 kurang lebih. Yaitu 2 tahun setelah adanya undang-undang ini, itu harus dibuat perubahan terhadap undang-undang DKI. Karena DKI atau Jakarta itu tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, saya belum ngomong. Karena saya nggak setuju DKJ, karena saya menganggap masih DKI akhirnya. Ya, nah, dan undang-undang itu walaupun terlambat, ada sudah. Oke? Tetapi di dalam itu ada juga yang namanya peralihan. Perpindahan itu officially kalau dikeluarkannya Kepres, keputusan presiden. Dan unfortunately, Kepresnya nggak jelas kapan harus dikeluarkan oleh seorang presiden. Nggak ada batas waktu. Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum, saya tanya, mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan, jangan ke 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Bayangkan. Itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua, panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Jenderalnya kan cuma berapa tahun. Tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga, ya. Oke. Karena itu saya mengatakan, ya, harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di undang-undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan undang-undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya 20 Oktober nanti menurut Silverster dan teman-teman sana
Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya, itu saya sepakat ya mengenai undang-undang Enggak, jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya, karena di sana belum ada gedung DPR MPR, Bang. Ya. Ya, kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Oke, sekarang saya tanya. Yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu, saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Udah jor-joran bangun IKN senilai 466 triliun, cobain tidur sehari aja di sana, dibilang nggak enak. Gimana toh? Udah bayar influencer dan artis miliaran pula untuk jalan-jalan ke sana. Masih nggak enak? Kurang apa Pak Wowi? Kurang tenang. Ya iyalah, tidur di atas jeritan rakyat plus nambah hutang negara. Baru juga sehari. Kalau kata Pak Rocky Gerung sih, masyarakat menengah ke bawah dari 10 tahun yang lalu nggak bisa tidur nyenyak. Ini itu naik, potongan gaji meningkat, akses pendidikan dan kesehatan sulit, hukum diperjualbelikan, pengangguran di mana-mana. Padahal negara ini katanya kaya raya. Yang ada malah semakin memperkaya orang yang udah kaya dan bikin miskin orang yang terlanjur miskin. Padahal negara ini udah lama loh merdekanya. Tapi yang merasakan kemerdekaan itu hanya segelintir pejabat dan sebagian kota. Pelosok daerah yang nyebrang sungai pakai jembatan gantung dan perahu karet emang diperhatiin. Bangun istana megah di atas penderitaan rakyat, keringat dan air mata rakyat. Yang terbuang sia-sia, ya nggak enak lah kalau nggak berkah. Gimana investor nggak kabur? Situ yang jualan, situ yang jelek-jelekin. Lalu akun buzzer harus kerja keras gitu, nge-branding kalau IKN ini baik-baik aja. Alih-alih menemui mahasiswa yang demonstran di akhir pemerintahannya, Pak Jokowi malah healing ke IKN bawa influencer. Bijak sekali bukan? Ini buat personal branding atau kepanikan politik karena mau turun jabatan. Atau sedang memikirkan kesuksesan kampanye anak-anaknya atau generasi berikutnya. Kejahatan yang paling sempurna dan gak kelihatan ketika pemimpin masuk ke dalam gorong-gorong dan dipercaya orang selama 10 tahun. Gila. Apa pendapat kalian? Coba share di kolom komentar. IKN ini makin hari memang terlihat bakal jadi masalah. Ya, lihat aja, masalah besar buat Pak Jokowi. Iya, dari modalnya, dari anggarannya, dari investasi tanah-tanah Kalimantan yang dijual oleh investor dan sebagainya. Ini jadi masalah. Mengusir orang-orang asli daerah situ, suku-suku situ, akan terjadi masalah. Itu yang bikin Pak Jokowi setengah mati mempertahankan kekuasaannya melalui putra sulungnya. Untuk menggantikan dia, 3 periode nggak bisa, anaknya dipasang. Demi berkelanjutannya IKN. Karena mungkin IKN memang bakal jadi kasus besar. Ya kita tunggu aja. Ya, memang sejak awal pemindahan ibu kota ini menuai kontroversi, menuai protes, menuai kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari banyak tokoh-tokoh yang memang keras agar Pak Jokowi jangan memaksakan, karena banyak variabel, indikator-indikator yang memang menunjukkan kita belum saatnya untuk memindahkan ibu kota di Kalimantan, termasuk dari kita tidak punya anggarannya untuk itu. Namun Pak Jokowi terus meyakinkan melalui media bahwa kita bisa, namun di akhir jabatannya Pak Jokowi menyadari bahwa itu bukanlah merupakan keputusan pribadi beliau, melainkan itu melalui keputusan yang diambil oleh anggota DPR RI yang menjadi perwakilan rakyat kita yang ada di Senayan sana. Dan ini Pak Jokowi sedikit dalam tanda kutip cuci tangan jika toh kedepannya IKN ini akan menjadi proyek yang gagal, dan jika itu terbukti gagal, maka menjadi legasi peninggalan cerita Pak Jokowi yang akan terus diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun sekali lagi sebenarnya para ahli, para pakar menasihati, memberikan masukan, kritikan dari awal bahwa jangan dipaksakan untuk memindahkan ibu kota itu. Terima kasih.